Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Singkawang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Bersama saya, Hairul Magdis dari SDN 92 Singkawang. Saya Zamilah dari SDN 53 Singkawang. Dan saya Dul Hakim SDN 47 Singkawang. Selamat Menyaksikan. Menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dul. Apa kabarnya hari ini Pak Dul? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Bu Zam? Alhamdulillah sehat juga nih Pak Dul. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Amin. Bagaimana kegiatan pelaksanaan pembelajaran di sekolah Pak Dul nih? Amin. Amin. Alhamdulillah lancar Bu. Kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan aman dan terkendali. Murid-murid melakukan aktivitas belajar seperti biasa Bu, dan tanpa permasalahan serius yang kami hadapi. Baik, Pak. Alhamdulillah ya Pak Dul, kegiatan belajar mengajar di sekolah Pak Dul juga berjalan dengan lancar dan aman dan terkendali. Nah, bagaimana dengan perasaan yang Pak Dul rasakan nih hari ini? Perasaan saya hari ini sedikit tegang Bu, dan khawatir nih Bu Jam. Wah, wah, jangan tegang ya Pak Dul ya. Di bawah santai aja nih, rileks Pak Dul. Anggap saja ini hanya percakapan biasa, seperti percakapan Bapak dengan rekan sejawat lah di sekolah Bapak. Jangan tegang ya Pak ya. Oh iya Bu, terima kasih. Saya jadi agak lumayan nih, tidak terlalu tegang dan rasa khawatir saya juga sudah agak berkurang atas masukan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Dul. Baik Pak Dul, selama kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai kegiatan pelaksanaan coaching yang akan Bapak laksanakan nanti. Nah, apa nih yang ingin Bapak dapatkan di akhir pembicaraan kita nanti? Begini Bu, yang ingin saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini yaitu cara atau ide yang dapat saya lakukan agar bisa membuat pertanyaan berbobot Bu, yang mengarahkan coach saya nanti sehingga pada akhirnya ia bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu, Bu. Oke, oke. Jadi Pak Dul ingin mendapatkan cara atau ide yang dapat Bapak lakukan agar dapat membuat pertanyaan berbobot ya Pak Dul ya, yang Iya, mengarahkan betul, Bu. coach Bapak nanti sehingga pada akhirnya coach Bapak tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu ya Pak Dul ya? Iya, Bu. Betul, betul. Baik Pak Dul. Sebelumnya, apa Pak Dul sudah pernah melakukan kegiatan coaching, baik di sekolah ataupun di tempat lain barangkali? Untuk melakukan kegiatan coaching baik di sekolah ataupun di tempat lain, saya masih belum pernah, Bu. Ini merupakan pengalaman
pertama kalinya saya melakukan kegiatan praktek coaching. Sebenarnya saya sedikit kurang percaya diri, Bu, untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Karena itu tadi, Bu, saya kan baru pertama kali melakukan kegiatan ini. Untuk itu, jika nanti ada pelaksanaan kegiatan praktek coaching dengan Ibu, Ya, kalau misalnya ada hal yang masih belum sempurna, mohon dimaafkan ya, Bu. ya Pak, baik Pak Dul. Insya Allah bisa saya maklumi. Nah, jadi Bapak nih belum pernah melakukan kegiatan coaching ya Pak Dul ya. Dan Ya, Bu. ini merupakan pertama kalinya Bapak melakukan kegiatan coaching. Kalau berbincang-bincang Pak Dul dalam praktek coaching dengan murid, bagaimana Pak? Apa sudah pernah belum? Oh ya, kalau untuk berbincang-bincang dalam praktek coaching dengan murid, sepertinya sering, Bu, saya lakukan di kelas. Oke, baik Pak ya. Jadi kalau berbincang-bincang dengan murid, sudah sering nih ya Pak ya. Iya, Contohnya Bu. seperti apa ya Pak? Boleh disebutkan Pak Dul? Begini, Bu, kalau untuk berbincang-bincang dalam hal, ya, kita kalau misalnya di dalam kelas itu pasti tertuju kepada murid, berarti tentang permasalahan murid, Bu. Seperti kegiatan dalam restitusi, Bu, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid saya di kelas, Bu. Oh, seperti begitu ya Pak Dul ya. Jadi Iya. perbincangan yang Bapak lakukan dengan murid Bapak itu dalam hal mengatasi permasalahan murid untuk mencari solusi dan membantu murid dalam hal mengembangkan kemampuannya. Baik. Nah, Ya, dalam betul. Bapak melaksanakan restitusi dengan murid melalui percakapan coaching nih, apa Bapak Ya, menemukan baik kendala maupun tantangan yang Bapak hadapi? Nah, seperti apa nih jika memang ada, Pak? Ada tidak nih ya, sebelumnya ya, nih? Bu. Ya, Bu. Hmm, Untuk kendala pasti ada, Bu. Kendala yang saya hadapi seperti murid yang sulit untuk diajak berbicara karena sebagian murid saya itu eh, Tionghoa, Bu. Jadi kalau komunikasinya itu agak tidak lancar. Nah, setelah itu mereka itu eh, tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, Bu. Begitu. Kalau tantangannya yang saya hadapi seperti situasi dan kondisi yang kurang mendukung pada saat pelaksanaan restitusi tersebut, serta mengendalikan emosi yang ada pada diri saya, Bu. Oke, jadi kendala yang Bapak hadapi seperti murid yang sulit diajak berbicara dan mengungkapkan apa yang dipikirannya ini terkait mungkin dialek bahasa yang digunakan dalam kesehariannya ya Pak ya. Ya, betul-betul. Sedangkan tantangan yang Bapak hadapi ini seperti situasi dan kondisi yang kurang mendukung pada saat pelaksanaan restitusi antara Bapak dengan murid serta tantangan yang Bapak temui dalam pelaksanaan coaching Hmm. antara Bapak dengan murid ini Bapak sulit mengendalikan emosi yang ada pada diri Bapak. Seperti itu ya Pak Dul Ya, ya. betul. Ya, Baik. betul, Bu Jam. Oke, baik. Nah, Pak Dul, persiapan Pak Dul nih untuk kegiatan coaching Hmm. kali ini, apakah ada juga kendala dan tantangan yang Bapak hadapi? Begini, Bu, untuk kendala dan tantangan yang saya hadapi itu pasti ada. Oh ya, Pak, seperti apa kendala dan tantangan yang Bapak hadapi kalau boleh tahu nih, Pak? Untuk kendala yang saya hadapi itu seperti manajemen waktu, Bu, untuk melaksanakan kegiatan coaching. Sedangkan untuk tantangannya seperti kemampuan dalam membuat
pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengarahkan Koci mengingat, merenung, dan merangkai fakta, sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya, Bu. Oh, jadi kendala yang Bapak hadapi dalam persiapan coaching dengan coach Bapak nanti ya seperti manajemen waktu untuk melaksanakan kegiatan coaching itu sendiri ya, Pak. Sedangkan Ya, Bu. tantangannya ya seperti kemampuan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengarahkan coach Bapak untuk mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Seperti itu ya Pak Dul ya. Kendala Ya, dan Bu, ya. tantangan yang Bapak hadapi dalam mempersiapkan kegiatan coaching yang akan Bapak laksanakan. Mm-mm. Kalau begitu, bagaimana nih cara Pak Dul mengatasi kendala dan tantangan tersebut? Untuk mengatasi eh, kendala tersebut, saya membagi waktu antara tugas saya sebagai guru pada siang hari dan untuk persiapan coaching ini saya lakukan pada malam harinya, Bu. Persiapan yang saya lakukan ini yakni membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan saya gunakan. Sementara dalam mengatasi tantangan, saya lakukan dengan cara menonton video-video percakapan antara coach dan coachee dalam kegiatan coaching ini, Bu. Baik, Pak Dul. Jadi kendala yang Bapak temukan, Bapak atasi dengan cara membagi waktu nih antara tugas Bapak sebagai Hmm. guru pada siang hari dan untuk persiapan kegiatan coaching ini yang Bapak lakukan pada malam hari. Adapun persiapan Ya, yang Bu. Pak Dul lakukan itu yakni membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan Pak Dul gunakan Hmm. dalam kegiatan praktik coaching nanti ya Pak Dul ya. Nah, Ya, Bu, ya. sementara dalam mengatasi tantangan tadi Bapak lakukan dengan cara menonton video-video percakapan antara coach dan coachee dalam kegiatan coaching. Wah, bagus sekali tuh Pak Dul. Apa yang Bapak lakukan diharapkan nanti dapat membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan coaching dengan coachee Bapak nantinya. Selain yang telah Bapak uraikan, apa ada lagi Pak yang Bapak lakukan sebagai persiapan untuk pelaksanaan coaching Bapak nanti? Ya, Bu, yang saya akan lakukan lagi yaitu sebelum melaksanakan kegiatan coaching dengan coachee, saya melakukan mindfulness, Bu, agar nantinya saya dapat menghadirkan diri saya secara penuh. Baik, bagus sekali itu Pak Dul. Melakukan mindfulness agar Bapak dapat menghadirkan diri Bapak secara penuh pada pelaksanaan coaching Bapak. Semoga kegiatan ini dapat menjadi pengalaman yang berharga, Pak ya, dan dapat Ya, Bu. bermanfaat untuk Bapak dalam melaksanakan kegiatan coaching bersama rekan sejawat Bapak di sekolah atau dalam pelaksanaan kegiatan Bapak yang memang memerlukan kegiatan coaching. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Saya jadi lebih percaya diri nih untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Jadi nanti terdapat kekurangan saya sekali lagi mohon maaf, Bu ya. Minta masukan dan bimbingannya, Bu ya, agar ke depannya praktek yang saya lakukan menjadi lebih baik, Bu. Baik, Pak Dul, siap. Nah, untuk melaksanakan kegiatan coaching nanti nih, teknik apa yang akan Bapak gunakan nih? Oh ya, begini Bu. Adapun teknik yang saya gunakan yaitu dalam kegiatan coaching nanti, saya menggunakan alur percakapan Tirta, Bu.
Baik Pak Dul. Jadi Pak Dul dalam pelaksanaan kegiatan coaching nanti akan menggunakan alur percakapan Tirta. Apa Pak Dul memahami mengenai alur percakapan Tirta yang akan Bapak gunakan pada saat pelaksanaan coaching nanti nih? Insya Allah sudah memahami, Bu. Baik Pak. Kalau begitu, apa boleh Pak Dul sebutkan alur Tirta itu terdiri dari apa saja? Siap, Bu. Untuk alur tirta itu terdiri dari yang pertama itu tujuan umum, kedua identifikasi, ketiga rencana aksi, dan terakhir itu tentang tanggung jawab, Bu. Ya, bagus sekali Pak Dul. Berarti Pak Dul ini benar-benar sudah memahami alur percakapan Tirta yang akan Bapak gunakan pada saat pelaksanaan coaching bersama coach Bapak. Nah, Ya, sebelum Bapak Bu. sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching, ada baiknya nih Bapak mengetahui rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti dalam mengamati pelaksanaan coaching Pak Dul bersama coach Bapak. Ya, Bu, siap. Saya siap mendengarkan, Bu, ya. Baik Pak Dul. Jadi begini Pak Dul ya. Hal yang akan saya amati adalah alur coaching yang Bapak gunakan pada saat kegiatan coaching bersama coachi sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta atau belum. Kemudian, kompetensi inti coaching yang ingin Bapak kembangkan pada saat kegiatan coaching, apa sudah terlihat atau belum. Seperti itu ya Pak Dul ya. Bisa dipahami Pak? Oh, bisa, Bu. Saya merasa dengan demikian saya juga mengetahui apa yang sudah baik, Hmm, apa yang kurang, dan apa yang mesti saya perbaiki atau saya tingkatkan, Bu. Baik Pak Dul. Nah, lalu kompetensi inti coaching apa nih yang mau Bapak kembangkan lagi nanti? Iya, Bu. Kompetensi yang mau saya kembangkan yaitu present, Bu. Mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot kepada coach agar saya bisa mendorong coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, jadi dalam pelaksanaan coaching, Pak Dul ini ingin mengembangkan kompetensi present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach agar Bapak bisa mendorong coach Bapak untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coach Bapak. Nah, Pak Dul, supaya nanti observasi bisa lebih fokus nih. Dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Begini, Bu, dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, yang lebih spesifik Ya. ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot, Bu. Karena menurut saya itu lebih sulit, Bu, dalam membuat pertanyaan berbobot. Baik, Pak Dul. Jadi kompetensi inti coaching yang lebih spesifik ingin Bapak kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot. Apa indikator keberhasilan dalam membuat pertanyaan berbobot menurut Bapak nih, sehingga Mm. Bapak dapat dikatakan berhasil dalam membuat pertanyaan berbobot nantinya nih? Baik, Bu, untuk indikator keberhasilan dalam membuat pertanyaan berbobot, menurut saya yaitu jika pertanyaan yang dibuat sudah memenuhi 4 ciri-ciri dari pertanyaan berbobot. Seperti itu, Bu. Baik, Pak Dul. Menurut Bapak, untuk dapat dikatakan berhasil dalam membuat pertanyaan berbobot, maka pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat nantinya
harus memenuhi 4 kriteria ciri-ciri pertanyaan berbobot. Seperti itu Pak Dul ya. Nah Pak Dul, apa Bapak sudah mengetahui 4 ciri-ciri pertanyaan berbobot? Ya Bu, sudah. Baik Pak. Bisa Bapak sebutkan keempat ciri-ciri pertanyaan berbobot yang sudah Bapak ketahui tersebut? Baik Bu, siap. Untuk 4 ciri-ciri pertanyaan berbobot, antara lain yang pertama itu hasil mendengarkan aktif. Ya. Yang kedua itu membantu koci. Mm. Yang ketiga bersifat terbuka dan eksploratif. Dan yang terakhir Bu, yang keempat diajukan di momen yang tepat. Wah, bagus sekali Pak Dul ya. Berarti Bapak benar-benar sudah mengetahui 4 ciri-ciri pertanyaan berbobot. Namun, bisa diperjelas lagi nih Pak Dul secara lebih terperinci satu persatu mengenai 4 ciri-ciri pertanyaan berbobot yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya. Nah, siap Bu. Yang pertama, eh, hasil mendengarkan aktif. Itu maksudnya menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan. Yang kedua, itu membantu koci. Artinya membuat koci untuk mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Untuk yang ketiga, itu bersifat terbuka dan eksploratif. Ini maksudnya adanya struktur kalimat yang terbuka, membuat koci harus menjawab sambil berpikir. Yang terakhir, Bu, yang keempat itu diajukan di momen yang tepat. Artinya, tidak terburu-buru dalam mengajukan pertanyaan dan ditanyakan di waktu yang koci sudah siap memprosesnya. Begitu, Bu. Baik, Pak Dul. Wow, bagus sekali Pak Dul ya. Dengan Bapak dapat menjabarkan hal yang terkait dengan 4 ciri-ciri pertanyaan berbobot. Ini menunjukkan bahwa Bapak benar-benar sudah sangat memahami 4 ciri-ciri indikator pertanyaan berbobot tersebut. Luar biasa, Pak. Ya, Oke, baik terima Pak kasih, Dul. Bu. Ya. Selanjutnya nih Pak, indikator ketercapaian yang bagaimana Bapak harapkan dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Untuk indikator ketercapaian yang saya harapkan dari tujuan pengembangan yang saya inginkan, yaitu saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Begitu, Bu. Baik Pak Dul. Jadi indikator ketercapaian yang Bapak harapkan dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan, yaitu Bapak ingin coach Bapak dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Seperti itu ya Pak Dul ya. Ya, Bu Zam. Oke. Selain yang telah Bapak sebutkan, apalagi yang akan Bapak lakukan sebagai persiapan untuk pelaksanaan kegiatan coaching Bapak nanti? Yang saya akan lakukan, Bu, yaitu terus berlatih berbicara di depan cermin kali, Bu, supaya pada saat kegiatan coaching nanti saya tidak canggung dalam mengeluarkan kata-kata. Baik Pak Dul. Jadi yang akan Bapak lakukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan coaching Bapak nanti, yaitu Bapak akan berlatih nih berbicara di depan cermin supaya pada saat kegiatan coaching nanti Bapak tidak canggung dan dalam mengeluarkan kata-kata atau bertanya pada coach Bapak.
Nah, dari pembicaraan kita tadi, apa yang dapat Bapak simpulkan untuk pelaksanaan kegiatan coaching Bapak tersebut? Eh, Ya, begini Bu, yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi, yaitu pelaksanaan coaching akan dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian percakapan coaching. Kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, yang ingin lebih spesifik di observasi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, Pak Dul. Jadi kesimpulan Bapak bahwa pelaksanaan coaching yang akan Bapak lakukan ini akan dinilai dengan menggunakan rubrik penilaian percakapan coaching. Berarti Ya, Bu. Bapak sudah memahami poin-poin yang menjadi penilaian pada saat observasi nantinya. Kompetensi inti coaching yang ingin Bapak kembangkan adalah present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut yang ingin Bapak lebih spesifik di observasi, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, jadi Ya, kapan nih Bu. pelaksanaan kegiatan coaching yang akan Bapak laksanakan? Untuk pelaksanaan, Ya, insya Allah Bu, dalam waktu dekat ini paling lambat hari Kamis minggu ini, Bu. baik Pak Dul. Jadi Pak Dul akan melaksanakan kegiatan coaching paling lambat hari Kamis minggu ini. Seperti itu Pak Dul Ya, ya? Bu. Baik Ya, Pak. ya, betul. Alhamdulillah Pak Dul ya. Tidak terasa pembicaraan kita sudah berjalan kurang lebih 20 menit. Demikian dulu ya Pak Dul, percakapan kita sebelum Pak Dul melaksanakan kegiatan Pak Dul, coaching Pak Dul nanti bersama coaching Bapak. Silakan Bapak melaksanakan coaching bersama coaching Bapak di hari yang telah Bapak tentukan. Sampai bertemu lagi pada saat kegiatan observasi nanti, Pak ya. Ya, Bu, siap. Sampai bertemu lagi ya, Bu. Oke, Pak. Oke, Pak Dul, siap. Sampai bertemu kembali. Terima kasih, Pak Dul ya. Hmm, Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi kembali ya, Bu. wabarakatuh. Terima Ya, kasih sam- kembali ya, Bu. ya, Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dul. Bagaimana tadi? Sudah melakukan coaching dengan coachingnya. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan praktik coaching dengan Pak Magdis? Oh iya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Magdis. Perasaan saya awalnya juga sedikit gugup Bu, dan khawatir. Namun setelah saya melakukan dan mengikuti alur tirta, Alhamdulillah saya menjadi lebih rileks dan lebih percaya diri untuk menggali permasalahan dan membantu coach saya dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Baik, Alhamdulillah ya Pak Dul ya. Perasaan Pak Dul yang di awal-awal sebelum melakukan praktek coaching dengan Pak Magdis, awalnya gugup dan khawatir, namun setelah seiring berjalannya waktu dan Bapak menggunakan atau mengikuti alur tirta, Alhamdulillah Bapak menjadi lebih rileks dan nyaman dalam melaksanakan praktek coaching Bapak. Seperti itu Pak ya. Baik, Ya, setelah Bapak melakukan praktek coaching dengan Pak Magdis, nah bagaimana nih Pak Dul hasilnya? Alhamdulillah Bu Zam.
Hasilnya sangat memuaskan. Koci saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Saya mengawali kegiatan coaching saya dengan salam pembuka. Dan dari percakapan pembuka yang saya usahakan agar coach saya tidak merasa terbebani dengan apa yang saya tanyakan. Kemudian saya lanjutkan kembali dengan mengajukan pertanyaan mengenai hasil yang diinginkan oleh coach saya di akhir pembicaraan nanti. Berdasarkan jawaban coach saya tersebut, saya lanjutkan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci dari permasalahan yang dijabarkan oleh coach saya, Bu. Pertanyaan saya lanjutkan kembali untuk menggali potensi yang ada di dalam diri coach saya, sehingga ia menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi dengan kompetensi yang ia miliki. Dari pertanyaan yang saya lakukan, yaitu mengarahkan coach saya untuk membuat kesimpulan dari langkah-langkah yang telah ia rencanakan dan menanyakan realisasi kapan pelaksanaan rencana yang telah dibuatnya. Oh, baik Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan Ya, bagus sekali karena Bapak telah melakukan teknik coaching bersama Pak Makris tadi dengan menggunakan alur Tirta. Bapak ya, mengawali kegiatan coaching Bapak dengan salam pembuka dan percakapan pembukaan yang Bapak usahakan agar coach Bapak tadi tidak merasa terbebani dengan apa yang Bapak tanyakan. Kemudian tadi Bapak juga melanjutkan pertanyaan dengan mengenai hasil yang diinginkan coach Bapak di akhir pembicaraan Bapak dan coach Bapak. Dan berdasarkan jawaban coach Bapak tersebut, Bapak lanjutkan lagi. Tadi ini pertanyaannya dengan menggunakan kata kunci ya Pak ya, dari ya, permasalahan betul, Bu. yang telah dijabarkan oleh coach Bapak. Nah, pertanyaannya Bapak lanjutkan lagi nih. Tadi ini saya dengar untuk menggali potensi yang ada di dalam diri coach Bapak sehingga coach Bapak dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi dengan kompetensi yang dimilikinya. Nah, terakhir Ya, ini saya Bu. tangkap juga dari dari yang Bapak ungkapkan bahwa pertanyaan Bapak mengarahkan coach Bapak untuk menarik kesimpulan dari langkah-langkah yang telah direncanakannya dan Bapak menanyakan kapan realisasi pelaksanaan rencana yang telah dibuat oleh coach Bapak. Seperti itu, Pak ya. Iya, Bu. Ya, baik, Pak. Bagus sekali, Pak ya. Baik, Pak Dul. Kalau begitu, mari kita bahas dan kita analisis bersama dari apa yang sudah Bapak laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bapak sampaikan pada pra observasi. Nah, apa nih yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Dul sebutkan pada saat kita melakukan pra-observasi? Eh, Baik, Bu Jam. Jadi, saya itu untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang saya sebutkan pada pra-observasi, saya sudah berusaha mengembangkan kompetensi present, seperti menatapnya dan menghadirkan diri secara penuh. Hmm, Tidak melakukan aktivitas yang lain dalam percakapan berlangsung.
dan memberikan gerakan yang menunjukkan bahwa saya mendengarkan apa yang koci saya sampaikan. Seperti contohnya saya menganggukkan kepala, petanda saya mendengar dan memahami apa yang koci saya sampaikan. Kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan secara bertahap dan saya ajukan pada saat itu lebih tepat. Adapun pertanyaan yang saya ajukan itu mengarahkan koci agar dapat merenung dan merangkai fakta sehingga ia dapat memahami permasalahan yang terjadi pada dirinya. Setelah itu saya mengarahkan lagi koci saya, Bu, agar menemukan solusi atas permasalahan dan sampai pada akhirnya pertanyaan saya itu mengarahkan koci saya ini agar dapat membuat rencana aksi untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian saya akan menggunakan atau merealisasikan rencana tersebut, Bu. Seperti begini, Bu. Setelah saya lakukan pada kegiatan coaching bersama Pak Magdis. Oke, baik Pak. Wah, bagus sekali Pak Dul ya. Tadi saya juga sudah melihat Pak Dul sudah berusaha untuk hadir secara penuh, sudah mendengarkan secara aktif apa yang dibicarakan Koci Bapak. Dan tadi pun saya juga sudah melihat bagaimana Pak Dul memberikan pertanyaan yang berbobot ya kepada Koci Bapak. Iya, Jadi Bu. menurut saya Bapak sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik sesuai dengan alur tirta. Nah, ini menurut pengamatan saya nih Pak ya, dari yang tadi saya Iya, amati, Bu. Bapak melaksanakan praktik coaching dengan coach Bapak. Untuk pengamatan secara spesifik mengenai kompetensi yang Bapak ingin saya amati, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Pak Dul ini sudah mengajukan pertanyaan dengan mengacu pada ciri-ciri dari pertanyaan berbobot gitu. Nah, yang pertama nih, Bapak sudah mendengarkan permasalahan dari koci Bapak dan Bapak tidak memberikan asumsi, tidak melebel dan tidak memberikan asosiasi kepada koci Bapak yang dapat menghambat kegiatan coaching Pak Dul tadi. Akan Ya, tetapi Bu. Bapak sudah mendengarkan secara aktif dan mengambil kata kunci dari uraian permasalahan yang disampaikan coach Bapak. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan kembali berdasarkan kata kunci yang Bapak temukan untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi oleh coach Bapak. Jadi menurut saya Bapak juga sudah memenuhi nih tahap 1 dari ciri-ciri pertanyaan berbobot. Ya, Nah, Bu. untuk tahap 2 dari ciri-ciri pertanyaan berbobot, saya juga sudah tadi mendengar Bapak mengajukan pertanyaan yang memancing koci Bapak untuk menjelaskan lebih rinci permasalahan yang dihadapinya. Sehingga tadi saya lihat koci Bapak berusaha mengingat, merenung, dan merangkai fakta yang dialaminya. Dan dari pertanyaan Bapak juga sudah mengarahkan koci Bapak ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Ini sudah cukup baik nih menurut saya. Tahap yang ketiga, Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan yang bersifat terbuka. Dalam pengamatan saya, Pak Dul tidak menggunakan kata tanya mengapa dan apakah. Tapi kata tanya yang Bapak gunakan adalah apa, bagaimana, kapan, siapa. Nah, seperti itu.
Nah, pada tahap keempat, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Bapak sudah mengajukan pertanyaan di momen yang tepat. Hal ini dapat saya lihat dari cara Bapak mengajukan pertanyaan setelah koci Bapak menjawab apa yang telah Bapak tanyakan dan barulah kemudian Bapak mengajukan pertanyaan kembali. Dan Bapak tidak menyela ketika koci Bapak sedang menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Nah, secara keseluruhan nih Pak Dul, menurut pengamatan Ya, Bu. saya, apa Hmm. yang telah Bapak lakukan sudah sangat baik, terutama dalam hal kompetensi yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dan amati. Seperti itu nih Pak Dul pengamatan saya dari pelaksanaan coaching Bapak tadi. Oh ya Bu, ya terima kasih ya Bu Jam, atas pengamatan yang Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching yang saya lakukan bersama coach saya. Baik, Pak Dul. Sama-sama Pak Dul. Nah, setelah coach Bapak dapat menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah yang akan ia gunakan dalam penyelesaian masalahnya. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Dul? Untuk perasaan saya, Alhamdulillah, ya Bu Jam, sangat senang karena dapat membantu coach saya dalam mengatasi masalah dan dapat membantu coach saya dalam mengembangkan kompetensinya. Baik, Pak Dul. Jadi perasaan Pak Dul nih sangat senang ya, karena sudah dapat nih membantu coachingnya dalam mengatasi masalah dan dapat membantu coach Pak Dul dalam mengembangkan kompetensinya. Baik, Pak Dul. Nah, Pak Dul, Iya ya Bu. saya ingin bertanya lagi nih. Boleh ya, Pak Dul ya? Boleh boleh Bu, silakan. Baik. Baik, Pak Dul. Dari kegiatan coaching tadi, kompetensi coaching apa nih yang mau Bapak kembangkan lagi ke depannya? Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan itu kompetensi inti coaching. Nah, yaitu yang pertama, saya masih ingin terus mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Ujam kepada coach saya. Nah, selain itu, saya juga akan berlatih dalam pemilihan kata yang tepat agar dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga siapapun coach saya nanti akan mudah memahami apa yang saya sampaikan atau saya maksudkan. Begitu, Bu Jam. Oke, baik, Pak. Jadi kompetensi inti coaching yang ingin Pak Dul kembangkan lagi yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada coach Pak Dul. Ya, Nah, iya, selain Bu. itu juga Bapak akan berlatih nih, saya dengar tadi, akan berlatih dalam pemilihan kata yang tepat agar Bapak tadi dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga siapapun nanti nih coach Bapak maksudnya dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Seperti itu ya Pak Dul ya? Ya, benar sekali, Bu Jam. Seperti itu yang saya maksudkan. Baik. Lalu nih Pak Dul, langkah-langkah apa yang Bapak gunakan untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Nah, gini Bu Jam, langkah-langkah yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya akan melakukan refleksi diri. Nah, itu tujuannya itu untuk mengetahui saya ini kan namanya manusia itu pasti ada kekurangan. Nah, Ah, ya. kekurangan apa yang ada pada diri saya harus perbaiki ketika melakukan coaching. Selanjutnya, dalam hasil refleksi ini, saya akan memperbaiki diri dengan mencari referensi tentang bagaimana cara melakukan coaching yang baik
Gitu Bu Jam. Selanjutnya terus bagaimana cara saya membuat pertanyaan yang berbobot nantinya ke depannya. Juga saya akan belajar public speaking yang baik, atau bisa juga dengan belajar dengan orang yang lain yang sudah terbiasa melaksanakan kegiatan praktek coaching. Begitu Bu Jam. Oke, baik, baik, Pak. Bagus sekali nih langkah-langkah yang akan Pak Dul lakukan. Tadi saya mendengar Pak Dul akan melakukan refleksi diri nih yang pertama ya Pak Dul ya. Agar Pak Dul Iya, betul dapat Bu Jam. mengetahui Mm-mm. apa yang eh, kurang atau apa kelebihan Pak Dul yang atau apa yang perlu diperbaiki lagi ketika melakukan coaching selanjutnya. Nah, selain itu Pak Dul juga akan mencari referensi tentang bagaimana cara melakukan coaching yang baik, bagaimana membuat pertanyaan berbobot, dan kedepannya Pak Dul juga akan belajar public speaking nih dari orang yang sudah terbiasa atau yang sudah biasa melaksanakan praktik coaching. Jadi seperti itu Pak Dul ya. Nah Pak Dul, Iya tadi Bu Jam, betul. tadi tentang berbicara tentang public speaking. Nah, bagaimana nih Nah, belajar public speaking ini Bapak lakukan dengan siapa nih rencananya nanti nih? Oh Kalau ya, boleh tahu. untuk belajar, ya gini Bu Jam, untuk belajar public speaking itu saya itu melihat video-video Bu Jam yang ada di YouTube. Nah, Hmm, begitu. Setelah itu dengan rekan sejawat di sekolah yang saya anggap memiliki kemampuan public speaking, begitu Bu Jam. Oke, baik. Wah, bagus sekali tuh Pak Dul ya. Eh, Pak Dul akan belajar public speaking dengan cara menonton video-video yang ada di YouTube dan belajar dengan rekan sejawat yang Bapak anggap mampu nih, memiliki kemampuan dalam bidang public speaking ini. Baik, Pak Dul. Ini kemudian yang terakhir saya dengar juga tadi belajar dengan rekan sejawat. Wah, jadi saya jadi tertarik nih, Pak Dul. Boleh nih saya ikut belajar Oh nanti iya, nih, Pak iya. Dul. Wah, boleh sekali Bu Jam. Bergabung ya, tidak masalah. Ya. Baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak Dul ya. Baik, Pak Dul. Nah, kembali lagi nih mengenai refleksi yang Bapak lakukan. Pak Dul akan melakukan refleksi diri, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik, cara membuat pertanyaan berbobot, dan Bapak juga akan belajar public speaking agar pelaksanaan coaching Bapak dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, kapan nih Pak Dul akan melaksanakan rencana Bapak dalam meningkatkan kemampuan kompetensi yang akan Bapak kembangkan lagi nanti? Oh ya, untuk rencana ke depannya itu secepatnya itu akan saya terapkan Bu Jam. Dengan cara mencari referensi di Google, YouTube, atau media lainnya. Kemudian saya akan berbicara terlebih dahulu dengan rekan sejawat saya mengenai keinginan saya gitu Bu Jam untuk belajar lebih dari beliau, dan saya juga akan mengikuti kegiatan public speaking begitu kalau ada waktu ya, jika ada yang menyelenggarakannya begitu. Baik, baik. Oke, oke Pak Dul. Nah, tadi Pak Dul jadi Pak Dul ini akan melakukan rencana tersebut secepatnya ya, dengan Iya, ya. mencari referensi di Google, YouTube, atau media-media lain ya, dan berbicara dulu dengan rekan kerja, dan mengikuti pelatihan-pelatihan public speaking, begitu ada waktunya. Nah, Pak Dul, Ya, secepatnya Bu. ini dalam hitungan hari atau bulan atau seperti apa nih Pak Dul? Oh, begini ya, Bu. Untuk mencari referensi di Google atau di YouTube, bisa saya lakukan itu setiap hari, Bu Jam. Karena eh, Hari ya. fasilitas di sekolah itu kan ada WiFi ya. Itu saya manfaatkan untuk mencari sumber yang ada di Google ataupun di YouTube. Itu biasanya saya lakukan itu
pada waktu pulang sekolah sudah melaksanakan aktivitas pembelajaran di kelas. Itu untuk belajar dengan rekan sejawat itu insya Allah itu hari Rabu, Bu Jam. Saya akan bicarakan ke depannya dengan rekan sejawat. Setelah itu untuk pelatihannya saya akan mencari tahu terlebih dahulu kapan dan di mana pelatihan public speaking itu secara online. Untuk waktunya belum bisa saya pastikan, Bu Jam. Oke, baik, baik Pak Dul. Jadi untuk mencari referensi di Google nih, karena di sekolah Pak Dul ada WiFi, jadi Pak Dul bisa melakukan setiap Ya. hari setelah pulang Mm, sekolah. Nah, untuk belajar dengan rekan sejawat nih rencananya Rabu ya Pak Dul ya. Iya, Dan Bu. Iya. Pak Dul juga akan mencari eh, informasi mengenai kapan ada pelatihan. Seperti itu Pak Dul? Iya, betul, Bu. Ya, baik. Cuman waktunya nih Pak Dul ya belum bisa dipastikan Iya, belum secara tentu, belum yang belum public pasti gitu. speaking-nya ya. Nah, Baik. iya, Nah, iya, iya. semoga apa yang telah Bapak rencanakan ini dapat berjalan ya Pak Dul ya, sesuai dengan rencana. Hmm, Dan semoga amin. kegiatan yang sudah kita lakukan ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan diri khususnya dan membantu rekan Bapak dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Dan kedepannya Bapak dapat menguasai kompetensi inti coaching ini dengan lebih baik lagi. Ya, Bu Jam. Oke, terima kasih Pak Dul ya sudah mau melaksanakan kegiatan coaching bersama saya. Ya, terima kasih kembali, Bu Jam. Mudah-mudahan hmm, Ibu sudah bersedia ya menjadi pengamat dalam kegiatan coaching yang saya laksanakan dengan Pak Magdis. Dan saya harap Ibu juga bersedia menjadi pengamat saya dengan coaching yang lainnya, Bu. Baik, insya Allah Pak. Insya Allah saya akan selalu bersedia. Silakan informasikan saja ke saya nanti Pak Dul ya. Nah, Ya, ya, Bu. kapan nih Oke, akan oke. melakukan pengamatan kembali pada kegiatan coaching Bapak dengan coachi Bapak berikutnya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia nih saya amati dalam pelaksanaan coaching kali ini. Nah, saya juga Ya, Bu. mohon maaf jika dalam penyampaian saya dari kegiatan awal sampai kegiatan kita saat ini ada yang kurang berkenan. Nah, mohon dimaafkan ya Pak Dul ya. Ya, sama-sama, Bu. Saya pun minta maaf juga. Iya, ya sama-sama Pak Dul. Sampai bertemu kembali pada kegiatan coaching berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Ya, Dul. Bu Jam. Oh ya, Bu Jam. Terima kasih kembali. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dul. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bu Zam. Baik, Bu. Oke, Alhamdulillah Pak Dul ya. Semoga kita senantiasa selalu dilindungi dan selalu diberi kesehatan ya Pak Dul, agar kita tetap Ya, Bu. dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa dan dapat memberikan pendidikan yang terbaik kepada putra-putri kita di sekolah. Nah, bagaimana nih tadi pelaksanaan pembelajaran di kelas Pak Dul hari ini? Alhamdulillah untuk kelas saya hari ini aman, Bu. Pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kalau begitu Pak Dul ya. Nah, kalau dengan perasaan Pak Dul nih, bagaimana nih hari ini? Kalau perasaan saya baik, Bu Jam. Hanya saja ada sedikit kegundahan di hati saya. Oh, begitu. Jadi di hati Bapak ada sedikit kegundahan nih. Kalau boleh tahu, apa ya yang menyebabkan perasaan Pak Dul menjadi gundah nih?
Iya, Bu, ada sedikit permasalahan ini. Eh, Kalau di dalam kelas itu pasti permasalahannya itu terletak pada siswa saya, Bu. Makanya saya kemarin WA Ibu ingin berbincang-bincang sedikit. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, kemarin sih memang ada saya lihat WA Pak Dul, katanya ada yang mau dibicarakan seperti itu ya. Hanya saja saya minta maaf nih Iya. Pak, kebetulan kemarin waktu Bapak WA saya pas masih tengah mengajar di kelas. Jadi mohon maaf lah Pak, agak terlambat membalas WA Bapak kemarin. Oh iya Pak, Oh iya. Bo- Hmm. ya, kalau boleh tahu nih Pak, apa nih yang ingin Bapak bicarakan yang Bapak bilang di WA kemarin? Oh, begini Bu, mengenai siswa saya di kelas. Permasalahan ini bukan saya saja yang merasa eh, ada keluhan di kelas saya. Eh, dengan guru mata pelajaran pun juga mengeluh Bu, eh, tentang siswa saya mengenai mereka itu tidak fokus pada pembelajaran yang saya berikan. Nah, hal ini yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Oh, begitu ya Pak Dul ya. Jadi ada siswa Bapak yang sering tidak fokus pada saat pembelajaran berlangsung, pada saat Bapak memberikan materi. Nah, dan hal ini juga terjadi pada rekan sejawat Bapak yang lainnya. Baik. Ya, Bu. Kalau boleh saya tahu nih Pak, siswa yang kurang Hmm. aktif ini ada satu orang atau sebagian besar nih Pak dari murid Bapak di kelas. Hmm, Ya, untuk siswa saya jumlahnya itu sekitar ada 20 Bu. Yang kurang fokus itu ada beberapa orang Bu. Hanya saja ada satu orang itu siswa saya yang beberapa rekannya itu eh, agak susah untuk diarahkan. Begitu, Bu. Oke. Ya, jadi siswa yang kurang fokus ini kalau saya dapat ambil kesimpulan ada sekitar satu orang ya Pak Dul ya dari 20 jumlah siswa Pak Dul. Iya. Oke. Jadi satu orang ini Hmm. nih nanti yang akan Bapak fokuskan dalam pembicaraan kita ini ya Pak Dul ya. Iya, betul, Bu. Benar sekali. Oke. Nah, mengenai topik yang akan kita bicarakan ini ya Pak Dul ya. Ini kan sangat luas nih Pak Dul. Hmm. Apa nih yang Pak Dul ingin dapatkan dari pembicaraan kita yang akan berlangsung kurang lebih 20 menit ke depan? Yang ingin saya bicarakan dalam pembicaraan ini, saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu supaya siswa saya dapat fokus ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Begitu, Bu. Oke, baik. Jadi di akhir pembicaraan kita hari ini yang Bapak inginkan yaitu mendapatkan solusi ya Pak ya atas permasalahan yang Iya, sedang Bapak iya. hadapi. Nah, solusi yang Bapak ingin dapatkan nanti apakah dalam bentuk ide atau cara nih Pak Dul? Kayaknya Bu lebih ke caranya Bu, supaya dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu anak-anak khususnya yang satu orang itu lebih aktif lagi di dalam pembelajaran. Oke, baik Pak Dul. Jadi, solusi yang ingin Bapak dapatkan setelah perbincangan kita selama kurang lebih 20 menit ke depan adalah dalam bentuk cara ya Pak ya. Ya, benar Ba- Bu, dalam bentuk cara. Baik Pak. Nah, Bapak mengatakan bahwa siswa Bapak ini tidak fokus pada saat pelaksanaan pembelajaran. Tidak fokusnya siswa Bapak ini seperti apa ya Pak ya? Hmm. Kalau saya analisis dan melihat eh, se, se- ke, ini di
kegiatan sehari-hari, tidak fokusnya itu seperti jalan sana sini, Bu, mengganggu temannya dan ngomong terus, tidak bisa diam anak tersebut, Bu. Hmm, jadi tidak fokusnya anak-anak Bapak ini tadi dapat dilihat dari tindakannya ya, yang senang jalan ke sana kemari, mengganggu temannya, dan sering berbicara dengan temannya. Jadi seperti itu ya Pak Dul ya. Nah, menurut Pak Iya, Dul Bu. lagi nih, ya, indikator siswa yang dapat dikatakan sudah fokus pada pembelajaran itu seperti apa ya Pak Dul? Oh ya, untuk indikator yang dapat dikatakan siswa itu fokus, menurut saya itu murid itu dalam pembelajaran Hmm? dapat mencapai tujuan dari pembelajaran yang saya berikan, Bu. Oke. Itu dikatakan anak itu sudah fokus dalam ini pembelajaran. Oke, jadi begitu ya Pak Dul ya. Jadi siswa menurut Pak Dul dapat dikatakan sudah fokus dalam pembelajaran jika sudah menunjukkan ciri-ciri seperti yang Bapak sebutkan, yaitu siswa tersebut sudah Ya. fokus atau mencapai tujuan dari pembelajaran yang Bapak berikan. Baik Pak. Pembelajaran. Nah, apa yang menurut Bapak hal-hal yang dapat menyebabkan murid Bapak tadi ini menjadi tidak fokus pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas? Nah, ada Bu, seperti kalau sudah terbiasa dihukum oleh orang tuanya di rumah, tuh salah satunya. Setelah itu kurang kasih sayang Bu, sehingga di kelas itu dia tidak bisa diatur. Oh, jadi hal-hal yang dapat menyebabkan murid menjadi tidak fokus dalam belajar menurut Bapak nih dikarenakan siswa tersebut sering dihukum oleh orang tuanya di rumah, Pak ya. Dan anak Ya. tersebut juga kurang mendapat perhatian atau kasih sayang dari kedua orang tuanya. Seperti itu ya, Pak, rupanya ya. Ya Bu, dan saya juga itu khawatir Bu, anak yang tidak fokus itu tidak mencapai pembelajaran tujuan pembelajaran yang saya berikan Bu. Oke, baik, Pak. Karena murid Bapak yang satu ini tidak fokus, jadi Pak Dul jadi khawatir nih jika si anak nanti tidak dapat Ya. mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Boleh saya tahu nih Pak, Bapak saat ini sedang mengajar di kelas berapa ya? Nah, saya sekarang itu mengajar di kelas 6A Bu. Kami kelas 6 itu ada dua kelas, kelas 6A dan kelas 6B. Untuk kelas 6A itu jumlahnya itu 20 orang. Kalau untuk kelas 6B itu jumlahnya 18 orang. Oke, oke. Jadi Pak Adul saat ini sedang mengajar di kelas 6. Nah, dan kelas 6 di sekolah Pak Adul ini ada dua ruang kelas ternyata ya. Ya wajarlah kalau Iya. Bapak sampai Betul. ya wajar sih Pak kalau menurut saya Bapak sampai khawatir karena anak ini sekarang sudah berada di tingkat yang terakhir ya untuk pendidikan di sekolah dasar. Betul. Baik Pak Dul. Nah, berbicara mengenai pembelajaran nih Pak Dul. Bagaimana Mm. pelaksanaan pembelajaran yang Pak Dul lakukan di kelas? Kalau boleh saya tahu, coba deh Bapak Nah, ceritakan. ya, begini Bu, kalau untuk kesehariannya dalam pembelajaran di kelas, saya tidak hanya menjelaskan dengan cara ceramah saja Bu, akan tetapi saya sudah mencoba juga menggunakan PowerPoint dalam menyampaikan materi yang akan dipelajari oleh murid. Karena setiap eh, siswa itu kan mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi saya mencoba eh, untuk berbagai cara supaya mereka itu lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Oke, begitu ya Pak Dul ya. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, Pak Dul ini tidak hanya menggunakan metode ceramah saja,
dalam menyampaikan materi yang akan dipelajari oleh murid. Namun Pak Dul juga sudah menggunakan PowerPoint dalam pembelajaran di kelas. Oke, ini yang dapat saya tangkap tadi ya. Bagus sekali nih Pak Dul. Apa yang sudah Pak Dul lakukan dalam menyampaikan materi kepada murid sudah cukup baik menurut saya. Dan tidak hanya menggunakan metode ceramah saja nih tadi Pak Dul nih. Nah, Pak Dul, Mm-mm. jika pelaksanaan Ya. pembelajaran yang Bapak lakukan, Bapak ukur dari skala 1 sampai 10, pelaksanaan Mm. pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadi ini berada di angka berapa nih Pak Dul? Kalau menurut Pak Dul? Insya Allah sepertinya ada di angka 6, Bu. Hmm, jadi menurut Pak Dul, pelaksanaan pembelajaran di kelas yang telah Bapak lakukan berada di angka 6. Seperti itu ya Pak Dul ya? Ya, Bu. Seperti apa itu ya Pak Dul angka 6 yang dimaksudkan oleh Bapak? Untuk di angka 6 saya maksudkan ini karena pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, mudah, sedang, dan sulit, Bu. Saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali, Bu. Jadi menurut Bapak angka 6 ini karena pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan ini baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, mudah, sedang, Hmm. dan sulit. Bapak juga belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan murid sama sekali seperti yang Bapak katakan tadi. Iya, Nah, Bu. ya, nah menurut Pak Dul lagi nih, pelaksanaan Hmm. pembelajaran yang saat ini Bapak lakukan, bagaimana Pak pengaruhnya dengan murid yang kurang fokus tadi dalam belajar? Pasti ada, Bu. Mungkin juga salah satu penyebab murid saya itu menjadi tidak fokus. Saya kurang memperhatikan gaya belajar anak. Baik Pak Dul, jadi menurut Bapak pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan saat ini berpengaruh juga terhadap sikap yang terjadi pada murid Bapak. Nah, langkah-langkah apa saja yang menurut Pak Dul dapat Bapak lakukan agar murid atau anak didik Pak Dul tadi dapat menjadi fokus dalam pelaksanaan pembelajaran yang Bapak berikan? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu mencoba melaksanakan strategi yang telah saya rancang. Adapun rancangan strategi saya tersebut seperti melakukan ice breaking, Bu, sebelum pembelajaran. Di sini tujuannya itu agar mereka itu semangat, Bu. Setelah itu saya membuat yel-yel tepuk fokus, Bu. Dan melakukan sebuah permainan yang berkaitan dengan pembelajaran. Di sini saya memanfaatkan aplikasi Wordwall, Bu, dalam pembelajaran dalam permainan ini, Bu. Oke. Begitu, Bu. Ya. Wah, langkah-langkah yang Pak Dul lakukan bagus sekali itu, Pak. Ini sangat bagus. Dengan melakukan ice breaking, ya tepuk fokus, dan permainan. Sehingga anak merasa tidak bosan ya, Pak ya dalam belajar. Baik, Iya, Pak. ya, Bu. Selain yang telah Bapak sebutkan tadi nih, ap- ada tidak strategi lain yang ingin Pak Dul lakukan lagi? Hmm, saya juga akan melakukan pendekatan dengan berbicara dari hati ke hati, Bu, pada siswa tersebut. Waktunya itu tidak pada saat pembelajaran. Saya akan melakukan setelah istirahat ataupun nanti pulang sekolah, Bu. Saya memanggil anak tersebut dengan ini hati ke hati, empat mata gitu, Bu, maksudnya. Baik, baik. Jadi Pak Dul akan melakukan pembicaraan dari hati ke hati, empat mata ya Pak Dul ya, pada siswa tersebut Iya, Bu. dan Hmm. Bapak lakukan pada saat jam istirahat
atau pada saat pulang sekolah. Hmm. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak Dul, dalam hal berbicara dari hati ke hati, langkah-langkah seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, saya kan ini lagi dalam pendidikan calon guru penggerak, Bu. Kemarin kan udah belajar tentang salah satu segitiga restitusi. Nah, itu yang ingin saya terapkan kepada anak yang bermasalah ini, Bu. Oke, jadi langkah-langkah Pak Dul dalam melakukan pembicaraan dari hati ke hati ini yaitu dengan melakukan restitusi. Kebetulan nih Bapak sedang Hmm. berada dalam pendidikan guru penggerak dan ingin menerapkan apa yang telah Bapak dapatkan. Baik, Pak. Ya, Bu, betul. Nah, dalam melakukan restitusi tadi nih Pak, ada tidak Mm-mm. hambatan yang Bapak rasakan? Pasti ada, Bu. Setiap segala perbuatan atau tindakan itu kan pasti ada hambatan. Nah, sama seperti saya menghadapi permasalahan terhadap siswa saya ini, Bu. Hambatannya yang saya rasakan seperti karakter anak yang sulit untuk diubah, Bu. Baik, Pak. Jadi hambatannya seperti karakter anak yang sulit dirubah ya, Pak Abdul ya. Mm-mm. Iya. Nah, bagaimana nih cara Pak Abdul mengatasi hambatan ini? Hmm. Nah, tadi kan udah caranya itu saya udah hati ke hati. Setelah itu Ya, untuk mengatasi ini saya itu akan memanggil Bu orang tuanya tersebut ke sekolah supaya saya tahu apa permasalahannya, mengapa anak ini bisa berbuat seperti misalnya suka ini ngomong terus-menerus gitu, Bu. Nah, di kelas tidak fokus. Nah, tujuannya saya untuk memanggil orang tuanya itu untuk menggali informasi, Bu, dari orang tuanya karena orang tuanya kan mm, jam di rumah itu kan lebih banyak daripada di sekolah. Begitu, Bu. oke. Jadi cara yang Pak Abdul lakukan untuk mengatasi hambatan ini yaitu dengan memanggil orang tua dari murid yang bersangkutan ke sekolah dan membicarakan permasalahan ya Pak ya, permasalahan anaknya kepada orang tuanya. Baik, Pak. Ya, Bu. Setelah bertemu dengan orang tuanya, Pak, tindakan apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya nih? Setelah saya bertemu dengan orang tuanya, saya akan menjelaskan, Bu, Ya, permasalahan anaknya dan berdiskusi bersama orang tua murid tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan anaknya. wow, bagus sekali itu, Pak. Dengan duduk bersama dengan orang tua murid, berdiskusi, dan mencari solusi secara bersama-sama terkait permasalahan anaknya. Hal ini selain dapat menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi, tentunya Bapak juga dapat menjaga silaturahmi ya Pak ya, dan komunikasi yang baik dengan Ya. orang tua murid di kelas Bapak. Oke, bagus sekali nih Pak Dul. Selain dari langkah-langkah yang telah Bapak jelaskan tadi, ada tidak ide atau cara lain yang akan Bapak sampaikan juga kepada orang tua atau untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak lakukan ke depannya? Baik, Bu. Mungkin dari segi pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu, saya akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensi. Di sini pembelajaran itu eh, berpusat kepada murid, sehingga dalam pembelajaran murid itu akan merasa bersemangat, Bu. Eh, jadi ke depannya agar dapat membantu anak Bapak tadi fokus dalam kegiatan pembelajaran, Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menurut Bapak ini sangat berpusat pada murid tadi ya Pak ya. Ya, ya, Bu, betul. Bagus itu Pak.
Bapak dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Agar apa yang telah Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar nih Pak Dul. Ada Mm. siapa orang yang akan Bapak mintai bantuannya? Hmm. Ada Bu, saya akan meminta bantuan terutama kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu kan pemimpin kan di dalam sebuah lingkup sekolah. Itu tujuannya itu untuk membantu, menasehati, dan memberikan bimbingan kepada murid yang tidak fokus pada saat pembelajaran berlangsung, Bu. Baik, baik Pak Dul. Eh, Tadi Bapak sudah bilang akan meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk membantu menasehati dan memberikan bimbingan kepada murid yang tidak fokus pada saat pembelajaran berlangsung, dan Bapak juga meminta masukan dari rekan-rekan Bapak di sekolah terkait pelaksanaan pembelajaran yang dapat Bapak lakukan. Nah, Pak Dul, kapan nih Ya. rencananya Bapak akan merealisasikan apa yang telah Bapak rencanakan ini? Insya Allah secepatnya, Bu. Hari Senin depan saya akan merealisasikan apa yang telah saya rencanakan, Bu. Wah, bagus itu Pak Dul. Bapak akan merealisasikan rencananya Senin depan ya Pak ya. Semakin Ya, betul. cepat ya, semakin cepat Bapak melaksanakan rencana yang telah Bapak susun, maka semakin cepat pula nih hasil yang akan Bapak dapatkan. Ya, amin, Bu. Eh, Ya, amin Pak ya, Semoga ya, semoga Bu. ya. Ya, semoga juga nih Pak. Ya, ya, ya. Baik Pak Dul, Hmm. dari percakapan kita tadi, apa yang dapat Bapak simpulkan nih? Terutama mengenai langkah-langkah yang akan Bapak lakukan nantinya. Berdasarkan percakapan kita tadi, adapun yang saya dapat simpulkan dalam mengatasi murid saya yang kurang fokus dalam pembelajaran, Hmm. saya akan melakukan strategi, melakukan ice breaking sebelum pembelajaran, yel-yel tepuk tangan fokus, dan melakukan sesuatu permainan yang berkaitan dengan pembelajaran. Selain itu, saya juga akan mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensi, Bu. Oke, jadi kesimpulan yang Bapak dapatkan yaitu Pak Dul akan melakukan beberapa strategi seperti melakukan ice breaking sebelum pembelajaran, yel-yel tepuk fokus, dan melakukan sebuah permainan yang berkaitan dengan pembelajaran. Selain itu, Bapak juga akan mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Benar begitu kan Pak Dul ya? Ya, benar, Bu, seperti itu. Oke. Menurut saya apa yang Pak Dul lakukan ini sudah sangat baik. Dan Bapak juga sudah menggunakan beberapa cara yang Bapak anggap mampu untuk mengaktifkan murid dalam pelaksanaan pembelajaran dan dapat membuat murid menjadi fokus dalam pembelajaran yang Bapak berikan. Tidak terasa ya Pak Dul ya, waktu 20 menit ini sudah berlalu. Nah, sebelum saya menutup pembicaraan kita, saya ingin mendengar nih, apa yang menjadi harapan Pak Dul ke depannya? Harapan saya ke depannya, semoga murid saya dapat menjadi lebih fokus dalam pelaksanaan pembelajaran, dan dengan demikian murid-murid saya akan mudah memahami apa tujuan materi yang saya sampaikan dan apa yang mereka dapatkan di sekolah. Eh, Dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Bu. Amin. Amin, amin ya Pak Dul ya. Semoga ya Pak Dul ya. Amin, amin, ya.
Semoga apa yang Amin. menjadi harapan Pak Dul dapat terwujud. Wah, Pak Dul, saya jadi penasaran nih dengan hasil perubahan pada murid Bapak setelah Bapak melakukan aksi dari rencana yang telah Bapak susun. Informasikan juga ya Pak ke saya nanti hasilnya. Baik-baik, Bu. Oh. Sukses terus nih untuk Pak Dul dan terima kasih sudah mengajak saya berbincang hari ini. Ya, Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya mengenai murid saya. Perasaan saya juga menjadi agak lega dan pikiran saya juga menjadi agak terbuka dalam mengatasi permasalahan murid yang saya alami, Bu. Baik Pak Dul, sampai bertemu lagi ya Pak Dul ya pada pertemuan berikutnya. Jadi jika Pak Dul ingin berbincang kembali dengan saya, silakan hubungi saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.